Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang putusan pengadilan. Istilah putusan berasal dari kata putus yang artinya berakhir atau selesai perkaranya. Memutuskan artinya menyelesaikan atau menjatuhkan hukum. Dan keputusan artinya kesimpulan atau sesuatu yang telah ditetapkan. Pengertian putusan pengadilan. Menurut hukum perundangan, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan putusan hakim itu ada yang bersifat putusan antara dan putusan akhir. Putusan antara menurut sifatnya ada dua macam, yaitu putusan preparatur, putusan interlokutor. Putusan preparatur adalah putusan untuk menyiapkan perkara. Misalnya, untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau untuk menetapkan tenggang waktu bagi keharusan bertindak kedua pihak yang berperkara. Putusan interlokutor adalah putusan hakim sebelum putusan terakhir. Misalnya, hakim memerintahkan agar penggugat atau tergugat membuktikan hal sesuatu atau memerintahkan penyelidikan setempat. Putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut. 1. Putusan kondemnator. 2. Putusan deklarator. 3. Putusan konstitutif. Putusan kondemnator adalah putusan yang menghukum tergugat atau penggugat. Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan benarnya peristiwa hukum yang dinyatakan penggugat. Putusan konstitutif adalah putusan yang melenyapkan suatu peristiwa hukum atau melahirkan peristiwa hukum yang baru. Dua macam putusan. 1. Putusan perkara perdata. 2. Putusan perkara pidana. Putusan perkara perdata. Untuk membuat putusan hakim dengan bermusyawarah harus mencukupkan alasan-alasan hukumnya. Jika salah satu pihak tidak hadir di sidang ketika putusan diucapkan, maka isi putusan diberitahukan atas perintah hakim ketua kepada yang bersangkutan. Pasal 179 HIR. Jadi, apabila penggugat atau tergugat yang tidak dapat menerima putusan pengadilan negeri tersebut dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan disampaikan kepada yang bersangkutan jika ia tidak hadir di sidang. Putusan perkara pidana. Apabila pemeriksaan perkara dinyatakan hakim telah selesai, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika acara tersebut telah selesai, maka sidang ditutup dengan catatan dapat dibuka kembali atas permintaan jaksa, terdakwa, atau penasehat hukum. Putusan pengadilan dalam perkara pidana ada dua kemungkinan, yaitu 1. Putusan bebas, 2. Putusan dipidana. Putusan bebas artinya putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti atau lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan tindak pidana. Apabila terdakwa diputus bebas, sedangkan ia dalam status tahanan, maka hakim segera memerintahkan agar jaksa membebaskan terdakwa. Pelaksanaan pembebasan terdakwa itu dibuat dengan laporan tertulis, dilampiri, surat penglepasan, dan disampaikan kepada ketua pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 kali 24 jam. Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Putusan dipidana. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dipidana, maka terdakwa yang tidak ditahan diperintahkan supaya ditahan apabila cukup alasan untuk itu.
Jika terdakwa berada di dalam tahanan, maka pengadilan menetapkan agar tetap berada di dalam tahanan, atau jika ada alasan yang cukup dibebaskan. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.